Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kampus IT. Ini merupakan video ketiga dari seri belajar pemrograman Python. Di video kali ini kita akan membahas tentang variabel dan tipe data. Oke, kita langsung saja masuk ke Google Colab kita, ke notebook kita. Oke, teman-teman pastikan dulu komputernya terhubung ke jaringan internet. Oke, teman-teman bisa ketikkan Google Colab. Oke ya. Nah, seperti ini. Nah, pilih yang paling atas, teman-teman. Silakan diklik, pastikan dulu bahwa teman-teman sudah login ke akun Google-nya, Gmail-nya, atau akun yang lain ya. Oke, di sini silakan teman-teman pilih New Notebook. Di sini, oke, kita pilih New Notebook. Silakan tunggu beberapa saat ya. Oke, di sini teman-teman bisa melakukan rename judul pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang tipe data dan misalkan variabel dan tipe data ya. Oke, atau setlist variabel saja. Nah, seperti ini. Oke, tinggal di-enter saja. Nah, di sini kita bisa memulai code kita. Oke, di sini mungkin saya akan tulis teks dulu ya, teman-teman. Nah, di sini teks, yang atas mungkin nanti akan saya hapus. Oke. Oke. Seperti ini ya, teman-teman. Oke, kalau sudah, teman-teman langsung pilih teks lagi. Jadi nanti bagian yang kita pilih saat ini nanti akan di-compile secara otomatis ya. Oke, saya pilih teks ya. Nah, seperti ini. Yang atas ini akan saya hapus saja. Oke. Nah, yang ini silakan tadi ini. Nah, kalau bentuknya misalkan bentuknya seperti ini artinya teman-teman belum menyisipkan teks di sini, teman-teman bisa klik 2 kali. Nah, seperti ini ya. Oke, kita buat sub judulnya seperti ini. Misalkan di bagian pertama ini kita akan membahas variabel dan tipe data misalkan. Tipe data. Oke, nah seperti ini ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk saja ke code-nya di sini. Nah, mungkin sedikit berbeda dengan bahasa pemrograman yang lain, bahwasannya di Python itu ada beberapa bahasa pemrograman, beberapa tipe data ya, bukan beberapa bahasa pemrograman, tapi ada beberapa tipe data yang sebelumnya mungkin teman-teman belum kenal, seperti ada list, ada tuple, kemudian set, dan dictionary. Nah, oke, nah itu bahasa apa? Bukan bahasa, tapi tipe data yang teman-teman mungkin belum kenal ya di bahasa pemrograman lain. Oke, di sini kita akan mengenal keempat tipe data tadi. Nah, tipe data yang lainnya gimana? Seperti string misalkan, kemudian tipe data numerik atau numerical ya. Kemudian tipe data apalagi boolean misalkan. Nah, itu ada nggak di Python ya? Tetap ada ya teman-teman. Oke, jadi untuk yang tipe data di Python nanti kita akan coba. Yang pertama itu ada string, kemudian nanti ada numerical. Untuk yang numerical itu ada dua. Yang pertama itu integer, yang kedua itu nanti kita akan belajar floating point ya, atau tipe data float, bilangan pecahan ya. Nah, kemudian tipe data boolean yang nilainya itu true and false. Oke, kemudian ditambah dengan keempat tipe data yang sebelumnya sudah saya sebutkan, yaitu list, tuple, set, dan dictionary. Oke, kita langsung saja mulai ke pembahasan yang variabel dulu ya. Oke. Nah, teman-teman mungkin udah tahu variabel itu apa. Nah, kalau saya pribadi mendeskripsikan bahwa variabel itu penamaan ya, atau simbol, atau bisa saya sebutkan sebagai nama simbolis yang digunakan untuk menampung data ataupun nilai atau value-nya ya, value daripada yang akan kita sisipkan di situ. Misalkan seperti apa? Oke, misalkan saya akan membuat variabel di sini, misalkan ya, saya akan buat variabel nama misalkan. Nah, seperti ini ya. Misalkan
karena nama itu adalah tipenya adalah string, maka di sini kita gunakan tanda petik 2 ya, buka dan tutup. Kemudian kita isi namanya, misalkan siapa? Namanya misalkan di sini John misalkan ya. Nah, ini untuk variabel. Jadi penulisan variabelnya itu sama dengan bahasa pemrograman lainnya, tapi teman-teman perlu memperhatikan beberapa hal ya. Jadi ini tidak hanya di Python, di bahasa pemrograman lain saya pikir juga sama. Bahwasannya dalam menuliskan variabel, teman-teman perlu memperhatikan beberapa hal. Nah, di sini saya sebutkan, yang pertama itu di awal karakter yang pertama itu haruslah berupa huruf atau simbol underscore. Jangan berupa angka ya, misalkan. Nah, misalkan di sini boleh tidak saya misalkan tuliskan seperti ini. 2 nama misalkan. Nah, ini nggak boleh ya. Nah, ini tidak boleh kalian membuat variabel seperti ini, tidak boleh ya. Jadi dimulai dengan angka, selanjutnya karakter. Itu tidak boleh. Nah, yang bolehnya seperti apa? Cukup karakter semua, atau kalian bisa menyisipkan underscore nama misalkan. Nah, ini nggak masalah. Kalau kalian mau nambah 2 underscore juga tidak masalah. Oke? Nah, sampai sini kalian udah paham ya untuk yang pertama yang perlu diperhatikan. Oke, yang kedua sama saja tadi yang saya katakan bahwa di awal itu tidak boleh berupa angka. Oke, itu yang kedua ya. Nah, yang pertama tadi kalian bisa menggunakan underscore seperti ini. Kemudian yang kedua, kalian tidak boleh menggunakan angka. Di awal karakternya itu tidak boleh menggunakan angka. Oke, kemudian yang ketiga, hindari penggunaan spasi jika nama variabel itu terdiri dari 2 kata ya, misalkan di sini nama depan misalkan. Nah, nama depan ini lebih dari 2 kata. Oke, maaf. Nah, nama depan seperti ini. Kalian tidak boleh menggunakan spasi. Gunakan kata penghubung, simbol penghubung ya, bukan kata penghubung, melainkan simbol penghubung. Seperti apa? Misalkan underscore. Nah, dan yang paling banyak digunakan adalah underscore. Kalian bisa juga tanpa menggunakan spasi. Nah, ini nggak masalah ya, nggak masalah sama sekali, tidak masalah. Oke. Kemudian yang keempat atau yang terakhir di sini perlu teman-teman ketahui bahwa variabel itu bersifat case sensitif, sehingga tolong untuk diperhatikan penulisan variabelnya ini ya. Misalkan kalau teman-teman menuliskan nama variabelnya seperti ini, nama depan. Nah, otomatis ketika nanti teman-teman ingin mencetak atau melakukan pemanggilan variabel tersebut, otomatis teman-teman juga harus menggunakan karakter yang sama dengan dengan variabel itu. Misalkan di sini nama depan, D-nya itu adalah kapital. Nah, teman-teman harus perhatikan bahwa teman-teman harus menggunakan D kapital untuk memanggilnya. Nah, di sini oke, kita coba ya, kita jalankan. Oke, di sini tergantung koneksi ya, sebentar teman-teman. Oke, udah connect kembali di sini tadi. Oke, dia udah mencetak hasilnya di sini. John ya teman-teman. Oke, nah itu yang keempat ya. Jadi teman-teman tolong perhatikan, jangan di bagian pertama ini teman-teman menuliskan nama variabelnya itu seperti ini. Kemudian saat memanggilnya itu teman-teman menuliskannya seperti ini. Nah, ini salah ya, otomatis ini salah. Dia pasti ada report errornya yang mengatakan bahwa nama depan itu tidak dideklarasikan ya. Oke, seperti ini. Nah, tidak didefinisikan. Nah, kalau di Python. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi tolong diperhatikan untuk penggunaan variabelnya. Oke. Nah, kemudian di sini saya akan langsung saja membahas ke bagian tipe datanya. Di Python, teman-teman tidak perlu menuliskan string nama variabelnya, misalkan di sini string nama misalkan. Nah, ini nggak perlu sama sekali ya teman-teman. Misalkan John di sini. Nah, ini sama sekali tidak perlu. Karena apa? Karena di Python
tipe data itu akan disesuaikan dengan value-nya, value yang teman-teman assign, yang teman-teman tuliskan di sini di bagian kanannya ini ya. Nah, di bagian kanannya di sini teman-teman menggunakan tanda petik double ya, tanda petik double, buka dan tutup, itu artinya teman-teman menggunakan tipe data string. Nah, gimana misalkan John ini saya ganti angka? Nah, seperti ini. Ini tetap string atau bentuknya numeric atau integer ya kalau seperti ini. Ini otomatis akan dibaca sebagai string, teman-teman. Nah, kita akan cek ya. Nah, di sini print kita akan cek tipe datanya itu apa. Oke, saya gunakan type di sini. Nah, ini dia. Oke, nama ya. Oke, kita jalankan saja di sini. Bukan name, tapi nama. Oke. Nah, tipe datanya itu string, teman-teman. Oke, jadi tolong diperhatikan ya. Nilai yang kalian assign, yang kalian tuliskan di situ, itu sangat mempengaruhi apakah tipe datanya itu string atau integer. Nah, misalkan kalau saya hilangkan tanda petiknya, jadi saya gunakan seperti ini saja, saya assign nilainya seperti ini, maka hasilnya adalah integer. Oke, kalau misalkan saya tambahkan titik 0, kita cek ya, floating point. Oke, untuk tipe datanya seperti itu teman-teman. Mungkin satu lagi yang perlu saya ini kan, misalkan apa ini? Misalkan saya gunakan variabelnya itu x ya. Oke, ini untuk nilai true. Oke, ini saya akan contohkan bahwa x ini merupakan menampung nilai yang tipenya itu adalah boolean ya, karena true and false itu. Oke. Nah, sebentar. Di sini oke. Bukan nama ya, tapi X. Oke, saya salah, mohon maaf. Nah, di sini tipe datanya adalah bool atau boolean. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian ada opsi lain sebenarnya kalau teman-teman ingin menyisipkan tipe datanya. Teman-teman bisa menuliskannya seperti ini misalkan. Kita lanjutkan saja yang X ini ya. Oke. Misalkan di sini saya tuliskan X ini adalah tipe datanya string. Saya bisa tuliskan seperti ini, string. Oke. Nah, di sini saya buat stringnya. Misalkan halo John, misalkan. Nah, seperti ini. Oke, kita akan cek ya tipe datanya apa. Nah, tipe datanya di sini adalah string. Oke. Jadi kita memanggil fungsi stringnya ini ya, teman-teman. Kemudian kita masukkan nilainya di dalamnya ini. Oke, begitu juga dengan yang lain. Misalkan untuk jadi metode in-nya ini saya panggil in misalkan 2 misalkan. Kita akan cek. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, begitu juga dengan misalkan yang apa lagi? In ada floating point ya. Jadi yang floating itu kalau tidak salah saya float misalkan 3.4 misalkan ya. Kita coba di sini. Oke, sama ya teman-teman. Kemudian kalau yang bool, oke, kalau misalkan true di sini kita coba. Oke, tipe datanya adalah boolean. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau seperti ini, jadi teman-teman bisa lebih spesifik gitu ya. Penamaan apa? Teman-teman itu bisa menentukan tipe datanya lebih spesifik. Misalkan di sini, kalau saya tuliskan 1 di sini seperti apa? Dia tetap boolean ya, karena teman-teman sudah mendefinisikannya bahwa 1 ini adalah boolean. Misalkan kalau 9 gimana? Harusnya tetap boolean ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, misalkan kalau kita buat misalkan kita buat string 1 di sini. Nah, kita coba dulu ya teman-teman. Hasilnya seperti apa? Dia tetap string ya teman-teman. Karena kita sudah memanggil metode stringnya ini.
Oke, seperti itu. Nah, untuk yang tipe data yang basic sekali, seperti yang sudah saya jelaskan, ada string, ada numerical yang terdiri dari integer dan floating point, kemudian ada boolean, itu sudah kita bahas. Oke, kita langsung masuk saja ke tipe data lainnya. Ada list, tuple, set, dan dictionary. Nah, ini tidak akan banyak saya bahas di sini, karena nanti ada video yang akan membahas untuk masing-masing bagian ini. Oke, tapi kita akan mengenal ya tipe data list itu seperti apa, tipe data tuples, set, dan dictionary itu seperti apa, akan kita sedikit singgung di sini. Oke, misalkan saya di sini buat satu variabel bernama x yang akan menampung list. Oke, saya akan buat listnya. Nah, salah satu karakteristik daripada list itu adalah menggunakan kurung siku ya teman-teman. Jadi kalau list itu menggunakan kurung siku. Oke, kita akan buat satu dimensional data aja ya, satu dimensi, data satu dimensi. Ya, seperti ini kita contohkan. Misalkan saya akan membuat apa ya di sini contohnya nama atau merek motor ya, misalkan ada Mio misalkan, kemudian Scoopy mungkin seperti ini tulisannya, kemudian apa lagi, Spin ya misalkan. Nah, seperti ini kita akan print. Saya akan masih menunjukkan tipe datanya di sini, makanya saya akan menggunakan type X ya. Nah, pastilah dia akan mengatakan bahwa X adalah sebuah list. Nah, jadi teman-teman perlu pahami bahwasannya tipe data untuk list itu karakteristiknya menggunakan kurung siku seperti ini. Oke, ini untuk yang satu dimensi data ya, data satu dimensi seperti ini. Oke, gimana kalau misalkan saya tidak mau data yang datanya itu jangan berupa string, misalkan berupa integer atau floating point, bisa, tetap bisa ya. Misalkan teman-teman hanya perlu menghilangkan petiknya saja, tanda petiknya, dan diubah dengan angka. Oke, misalnya di sini 4 ya misalkan, kemudian di sini 7. Oke, kita coba cek. Nah, tetap list ya, tapi nilainya yang ada di dalam listnya ini adalah integer. Nah, teman-teman juga bisa buat di sini floating point ya. Oke, tetap saja sama. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, kemudian untuk tipe data yang tuple, kalau yang tuple teman-teman itu karakteristiknya kurungnya itu seperti ini. Oke, kurung biasa ya. Oke, seperti ini. Nah, kita akan contoh, kita jalankan saja. Nah, di sini tipe datanya tuple. Oke, itu untuk tipe data tuple. Kemudian set. Set itu kurungnya seperti ini. Kurung awal ya, buka dan tutup. Oke, nah tipe datanya adalah set. Kemudian satu lagi dictionary ya teman-teman. Nah, untuk dictionary itu tipe datanya bentuknya itu seperti JSON kalau teman-teman sudah belajar web. Oke, saya akan contohkan di sini misalkan. Misalkan di sini nama misalkan. Namanya itu siapa? Siapa nih namanya? John ya misalkan. Namanya John. Oke, kemudian yang kedua misalkan saya ingin membuat usianya. Usianya itu berapa gitu ya, usianya misalkan 25 tahun atau 20 tahun ya, jangan ketuaan. Oke, seperti ini. Jadi bentuknya itu sama saja seperti JSON ya teman-teman kalau teman-teman perhatikan. Jadi di sini ada key-nya, kemudian ada value-nya. Key-nya itu adalah nama, value-nya itu adalah John. Kemudian yang kedua, key-nya itu adalah usia, kemudian value-nya itu adalah 20. Oke, kita jalankan saja di sini. Nah, di sini tipe datanya adalah dictionary. Oke, seperti itu. Nah, gimana kalau misalkan saya ingin membuatnya lebih spesifik ya? Saya ingin membuatnya lebih spesifik. Seperti tadi, misalkan saya ingin menambahkan tipe datanya di situ supaya lebih spesifik ya, misalkan. Bisa saja, bisa ya teman-teman. Oke, misal caranya seperti ini. Teman-teman, untuk yang list ya,
teman-teman panggil saja method listnya, kemudian teman-teman isi dengan datanya. Misalkan di sini misalkan tadi apa, mio, kemudian apa tadi, Scoopy, kemudian yang terakhir tadi spin ya. Oke, seperti ini. Kita coba dulu. Nah, tetap bisa ya, tipe datanya di sini list, atau teman-teman juga bisa sebenarnya teman-teman ingin menampung data yang ada di sini. Oke, kita ingin tampung misalkan ke dalam variabel A misalkan, untuk menampung ini, kemudian coba kita panggil ya. Apakah ini bisa? Kita cek aja. Nah, tetap bisa ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Nah, gimana untuk yang lainnya? Kita coba semua ya. Oke, kita coba semua. Seperti ini. Nah, ini yang list. Yang kedua tadi adalah tuple. Oke, kita panggil metodenya, kemudian kita isi data-datanya seperti ini ya. Oke, kita jalankan. Nah, untuk yang penggunaan yang spesifik seperti ini, teman-teman tidak perlu menggunakan tidak perlu menggunakan kurung yang seperti ini. Kalau tuple tadi itu kan kurungnya itu, kalau tidak salah saya yang tuple itu seperti ini ya. Nah, tadi kan kalau yang list itu kan harusnya kurungnya seperti ini. Nah, tapi kalau sudah teman-teman buat spesifik, misalkan ya, list tadi ya. Nah, listnya seperti ini ya. List itu bentuknya seperti ini. Nah, jadi kurungnya kurung siku ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin membuatnya spesifik, teman-teman tidak perlu membuat kurung sikunya. Cukup gunakan kurung yang biasa saja. Kenapa? Karena ini metode ya, teman-teman. List ini metode yang kita panggil. Oke. Nah, seperti ini. Oke, begitu juga dengan yang kedua tadi, habis list tuple ya. Oke, tuple, kita coba cek. Nah, di sini tuple ya. Misalkan yang ketiga tadi adalah set ya. Kalau set, mungkin seperti ini juga. Kita coba dulu. Nah, set seperti ini ya. Yang agak sedikit berbeda itu yang bagian dictionary, teman-teman. Nah, kalau sebelumnya, saya buat di atas saja ya, di sini, supaya teman-teman tidak bingung. Kita punya data, misalkan sebelumnya X kita itu seperti ini. Oke, kita punya X-nya itu seperti ini. Sebelumnya ya. Oke, di sini nama misalkan ini John misalkan. Kemudian usianya misalkan. Usianya di sini tadi 20 tahun ya. Nah, sebelumnya kita buat dictionary-nya itu seperti ini. Oke. Nah, untuk kalau teman-teman ingin lebih spesifik, dictionary-nya itu agak sedikit berbeda ya, teman-teman. Oke, teman-teman panggil metodenya yaitu seperti ini, nama metodenya. Kemudian cukup gunakan satu kurung aja seperti ini. Oke. Nah, jadi ini metode ya teman-teman ya. Metode built-in-nya Python. Oke, jadi kita tinggal isi, misalkan namanya itu kita tidak menggunakan titik dua lagi, melainkan kita gunakan sama dengan. Oke, key-nya itu tidak perlu menggunakan petik. Jadi yang menggunakan petik itu hanya value-nya saja, dan value yang string ya. Kalau value yang berupa numerik itu tidak perlu menggunakan tanda petik. Oke, misalkan siapa? John ya. Nah, John ini kan berupa karakter ya, atau string, jadi kita harus menggunakan petik. Oke, kemudian yang kedua tadi adalah usia. Usia. Nah, di usia itu, karena usia itu numerik atau tipenya integer, nah kalian tidak perlu menggunakan petik. Nah, kita cek ya tipe datanya apa di sini. Oke, dictionary ya, udah benar. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas apa lagi nih ya. Oke, kita coba sedikit ini ya, bereksperimen ya di variabel ini ya. Gimana misalkan ketika saya misalkan seperti ini, 2, kemudian y-nya itu sama dengan 3. Nah, ini kalau misalkan saya ingin jumlahkan, itu gampang ya. Tinggal X tambah Y. Nah, ini dia udah menjumlahkan.
karena ini hasilnya 5 karena ini merupakan integer. Nah, gimana kalau misalkan ini bukan integer, melainkan string? Dia melakukan penjumlahannya seperti apa? Oke, kita coba ya. Nah, 2 dan 3. Jadi yang angkanya itu digabungkan, tidak dijumlahkan, tidak melakukan operasi ya di sana ya. Dia hanya menggabungkan dua angka tersebut. Oke. Kemudian teman-teman juga bisa menuliskan variabelnya itu. Oke, sebelumnya itu kan variabelnya apa? Sebelumnya kan seperti ini ya, teman-teman. Aduh, mohon maaf. Teman-teman cek sebelumnya itu seperti ini. X tambah Y ya. Nah, seperti ini. Oke. Sebelumnya seperti ini ya. Kita coba jalankan. Nah, hasilnya 5. Teman-teman bisa saja membuatnya seperti ini. Jadi inline, satu line saja, tidak perlu menulisnya dalam dua line ya. Oke, koma Y, kemudian 2,3. Nah, ini juga bisa. Kita coba jalankan. Hasilnya tetap 5. Jadi tidak perlu teman-teman dua line ya. Jadi setidaknya ini bisa menghemat bars teman-teman. Jadi variabel tersebut cukup di satu line aja. Jadi sama saja dengan C ya. Kalau di C itu kan mungkin agak sedikit berbeda ya. Misalkan in A, B misalkan ya. Kemudian A-nya sama dengan 2, kemudian B-nya sama dengan 3 ya misalnya. Kalau di C itu seperti ini ya misalkan. Nah, kalau di Python itu cukup seperti ini aja. Oke, seperti itu. Mungkin untuk yang video ketiga ini, bagian variabel dan tipe data hanya ini yang bisa saya sampaikan. Silakan teman-teman tunggu di video selanjutnya akan lebih menarik lagi yang kita bahas. Silakan di-share video ini ke teman-teman yang lain yang ingin belajar tentang Python. Oke, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih.